Sepak bola yang gila dan penggemar yang antusias buat Sandy Walsh gabung timnas Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh mengaku tak sabar untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang membela Gavi Michelin itu memang belum sekalipun membela timnas Indonesia meski sudah lebih awal dinaturalisasi. Hal itu disebabkan klubnya yang tidak memberikan izin kepada sang pemain saat gelaran Piala AFF kemarin. Seperti diketahui, pemain Gavi Michelin itu saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Beberapa waktu lalu, pemain yang berkiprah di Liga Belgia ini menceritakan alasannya ngebat membela skuad Garuda. Hal itu diungkapkan Sandy Walsh dalam kanal YouTube KRTV. Sandy mengungkapkan bahwa kala itu dia tengah memiliki paspor Belanda, namun dokumen itu hanya berlaku hingga usia 23 tahun saja. Alhasil dia harus memilih untuk membela timnas mana. Pasalnya Sandy Walsh adalah pemain ambisius yang selalu suka dengan sepak bola. Maka dari itu dia harus memilih timnas mana yang potensial untuk dibelanya. Kemudian dalam kondisi seperti itu, Sandy Walsh teringat pesan sang kakek tentang keadaan sepak bola Indonesia. Karena hal itulah dia memutuskan untuk membela skuad Garuda. Hal yang menjadi perhatian kakek Sandy Walsh kala itu adalah sepak bola Indonesia yang dinilainya sangat gila, dengan orang-orang baik yang sangat menyukai dengan sepak bola. Perlu diketahui, Sandy Walsh sendiri memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Sebelum pindah ke Belanda, kakek dan nenek pemain ini berasal dari Surabaya dan Purworejo. Sejak usia 15 tahun, Sandy diketahui telah membela klub yang berbasis di Belgia. Sejak 3 musim lalu, bek kanan itu telah membela Gavi Michelin dan tampil dalam 87 pertandingan dengan mencetak 9 gol dan 13 assist. Sementara itu, pengalamannya di timnas sendiri bersama timnas Belanda dimulai sejak timnas Belanda U15 hingga U20. Bersama tim berjuluk Der Orange itu, Sandy tampil dalam 28 laga dan terbanyak di timnas Belanda U17. Postur menjulang, pemain lokal jadi senjata duel udara. Pertama, Fahrudin Arianto. Bek andalan sekaligus kapten timnas Indonesia ini memiliki tinggi badan mencapai 184 cm. Dengan postur tubuh yang tinggi, Fahrudin Arianto dapat dengan mudah adu duel di udara dengan pemain lawannya. Pemain senior berjuluk Mr. AFF ini selalu menjadi pilihan utama di lini pertahanan skuad Garuda. Kedua, Rizky Ridho. Nama Rizky Ridho menjadi pemain lokal yang memiliki tubuh tinggi menjulang sepanjang 183 cm. Dengan postur tubuh yang tinggi, juga skill yang mumpuni, Rizky Ridho menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia era Sintayong. Ketiga, Nadeo Argawinata. Kiper andalan Bali United yang sekaligus menjadi pilihan utama Sintayong ini memiliki postur tubuh yang ideal untuk posisi kiper. Dengan tinggi 187 cm, Nadeo selalu berhasil menjadi garda terakhir pertahanan timnas Indonesia dari gempuran lawan. Saat ini nama Nadeo selalu menjadi pilihan utama Sintayong dalam susunan utama timnas Indonesia. Kehilangan Asnawi, pelatih Ulsan Greeners kini menyesal. Ulsan Greeners memilih untuk melepas Asnawi Mangkualam sebelum musim K-League 2 2023 bergulir ke pesaing terdekatnya, yakni Jeonnam Dragons. Asnawi Mangkualam bergabung dengan Jeonnam Dragons dengan skema transfer pada Januari 2023. Hal itu terjadi karena Asnawi Mangkualam masih terikat kontrak hingga Desember 2023. Hingga kemudian bek timnas Indonesia tersebut diikat selama semusim bersama Jeonnam Dragons.
Meski begitu, belum genap sepekan Asnawi pergi ke Jeonnam Dragon, Ansan Creeders mengaku menyesali keputusannya tersebut. Dalam wawancaranya dengan Hankook Ilbo, pelatih Ansan Creeders, Lim Jong-hoon mengaku bahwa kehilangan Asnawi Mangkualam merupakan pukulan telak bagi timnya. Mereka menyayangkan pemain asing seperti Asnawi dan Duarte yang sangat membantu timnya harus pergi ke klub lain. Pasalnya Asnawi Mangkualam punya kemampuan untuk naik turun membantu penyerangan tim saat dibutuhkan. Pelatih Ansan Creeders Lim Jong-hoon pun memuji fleksibilitas Asnawi. Saat saya mengenal Asnawi, dia adalah pemain bagus yang bisa membantu penyerangan tim. Asnawi dia adalah pemain bagus yang menyerang dari bawah ke atas dan membuka ruang di depan. Para pemain juga menjadi lebih bersemangat. Semakin banyak mereka bermain, mereka semakin percaya diri, ujar Lim Jong-hoon. Lim Jong-hoon mengaku masih belum menemukan pemain sekelas Asnawi Mangkualam di sisi kanan pertahanan Ansan Creeders. Dengan sisa waktu yang ada, Ansan Creeders FC bertekad untuk mematangkan pemain yang menjadi pengganti Asnawi. Sekedar informasi, Asnawi Mangkualam mengumpulkan 40 pertandingan dalam 2 musim bersama Ansan Creeders. Pemain berusia 23 tahun itu juga sukses mencetak 2 gol selama di Ansan Creeders.